Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fajri akan melakukan menjelaskan tentang praktikum yang telah kita lakukan pada minggu sebelumnya, eh, yaitu praktikum di mana kita melakukan eh, sampling dan aliasing. Nah, pada percobaan pertama kita akan melakukan sampling. Mungkin kita jelaskan dulu sampling itu adalah, nah, sampling sendiri adalah di mana eh, kita melakukan sampling atau pengambilan pencuplikan sebuah sinyal pada sebuah panjang sinyal tertentu. Itu tuh melibatkan panjang lebar frekuensi dan lebar bit pada sinyal. Nah, untuk percobaan pertama kita akan melakukan eh, percobaan pertama kita akan melakukan sampling terhadap voice.wav dengan melakukan. Nah, di sini kita akan mengubah lebar data input dan lebar fraction. Dan kita akan melihat pengaruh. Yang pertama itu adalah pengaruh dari fraction length. Nah, untuk fraction length sendiri itu ketika nilainya 1, mungkin yang pertama itu adalah 15, kita coba 15. Nah, menggunakan frekuensi 44.100 Hz, di mana desimal length itu adalah 1. Nah, di sini kita uh, akan memplot bagaimana ketika sinyal itu memiliki fraction length itu adalah sebesar 15. Nah, coba kita run. Oh yeah, everything's fine. Nah, seperti ini suara yang dapat terdengar merupakan suara yang cukup jelas yang dapat didengar oleh manusia. Coba kita putar voice otomatis. Voice yang belum dilakukan sampling. Ntar mungkin kita buka langsung di sini saja. Eh, Oh yeah, everything's fine. nah, terdengar di sini ketika fraction length-nya itu udah 15, terdengar suaranya itu sedikit maaf. Nah, Oh yeah, everything's fine. lebih sedikit terdengar keras. Nah, ketika fraction length itu adalah 7, kita turunkan ke 7. Kita turunkan 7, maka akan menjadi. Oh yeah, everything's fine. Nah, maka noise yang di belakang suara vokal itu akan kelihatan terdengar lebih jelas. Nah, kita coba dengan 5. Oh yeah, Nah, everything's fine. ini suara juga tidak akan terdengar yang jelas karena noise-noise itu juga ikut tersampling karena fraction length-nya itu sangat rendah. Nah, Oh yeah, everything's fine. nah, kita cobakan satu dapat kita dengar bahwa suara vokalnya tidak makin terdengar dengan jelas, malah suara noise-noise juga ikut tersampling. Nah, itulah guna fraction length. Jika fraction length-nya terlalu kecil, maka kita tidak dapat terlalu membedakan sinyal dengan suara, tidak dapat mencuplik suara yang jelas sehingga noise-noise itu masih dapat kita dengar di telinga kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua di mana kita membuat file seperti ini di mana kita coba menggunakan frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling untuk voice wave adalah 44.100 ya. Normalnya itu adalah 44.100. Merupakan frekuensi yang dapat didengar manusia. Kita akan coba. Oh yeah, Nah, everything's fine. ini normal. Selanjutnya kita akan mencobakan dari 10.000 sampai dengan 80.000 tadi. Kita coba 10.000. Ketika frekuensi samplingnya itu adalah 10.000, kita dapat dengar cukup lama videonya di slow mo gitu. Seperti dapat efek slow mo. Uh, ini merupakan karena frekuensi samplingnya itu kecil, maka
suaranya itu menjadi seperti melambat. Itu dikarenakan ketika frekuensi samplingnya itu kecil, maka data yang sampelnya itu jarak antar sinyal itu menjadi lebih lebar sehingga akan membuat suaranya itu lebih lama, terdengar lama. Nah, kita di sini juga menggunakan aplikasi stopwatch ya. Kita dapat hitung sendiri, kita dapat lihat nanti di durasi videonya bagaimana durasi masing-masing voice. Nah, untuk yang kedua kita akan mencobakan 20.000. Oh yeah, everything's fine. Ini juga agak lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 30.000. Oh yeah, everything's fine. Nah, lebih mendingan daripada sebelumnya. Oh yeah, Nah, everything's fine. ini mendekati frekuensi normal ya, di mana frekuensi normal itu adalah 44.100, selanjutnya 50.000. Oh yeah, everything's fine. Lebih cepat, sehingga pada 60. Oh yeah, everything's fine. Lebih cepat lagi sehingga sampai dengan 80.000, maka Oh yeah, frekuensi everything's samplingnya fine. akan lebih cepat lagi. Nah, itulah pengaruh dari frekuensi sampling dan juga fraction length. Nah, di mana fraction length ini akan membuat suara yang kita ingin sampling itu bebas dari noise yang ada, sehingga tidak ada noise sehingga suara yang dapat kita dengarkan itu lebih jelas. Dan juga frekuensi sampling ini berguna untuk bagaimana mengatur suara itu dapat terdengar normal tanpa lambat ataupun terlalu cepat. Nah, selanjutnya kita melakukan aliasing. Di mana untuk aliasing kita buka file dulu. Nah, untuk aliasing sendiri di sini kita mengubah variable down level menjadi 1, 5, 10, 15 sampai dengan 50. Nah, 40. Nah, di sini saya akan cobakan 1 dulu. Oh yeah, everything's fine. Nah, di sini adalah merupakan hasil plotnya, di mana suaranya dapat kita lihat itu adalah normal. 5. Oh yeah, everything's fine. Nah, di sini suaranya juga dapat kita lihat lebih agak memendam dibandingkan suara sebelumnya. Ini cobakan next itu adalah 10. Oh yeah, everything's fine. Nah, suaranya akan menjadi lebih kecil dan sehingga mungkin tidak terdengar, hampir tidak terdengar, kurang jelas, kurang jernih. Nah, selanjutnya itu 5, 10, 15 sampai dengan 30, 40 ya. Oh yeah, everything's fine. Nah, dapat kita. Namun di sinyal ini ketika kita melakukan plotting itu tidak terlalu jauh perbedaan antara tiap sinyalnya ketika down levelnya itu diturunkan. Nah, ini kita naikkan lagi down levelnya menjadi 20. Oh yeah, everything's fine. Nah, makin suaranya itu makin nggak jelas terdengar. Oh yeah, everything's fine. Makin tidak jelas terdengar. Oh yeah, everything's fine. Lanjut 35. Oke. Nah, 40 itu semakin tidak terdengar sama sekali. Nah, ini akan mempengaruhi untuk down level ini nantinya akan mempengaruhi aliasing itu sendiri. Ketika aliasingnya itu down levelnya itu lebih tinggi sehingga aliasingnya itu ketika semakin tinggi down levelnya, maka makin banyak sinyal-sinyal yang terjadi aliasing di sana, sehingga tidak di mana pada sinyal yang telah dilakukan sampling itu tidak bisa membedakan suara dengan sinyal yang biasa, sehingga terjadi pendempetan sinyal ketika sinyal-sinyal ini berjalan sehingga
suara yang kita dengar tadi, suara dan suara background itu menjadi hampir sama sehingga suara vokal itu tidak terdengar sama sekali. Nah, itu pengaruh dari aliasing. Nah, ini yang menyebabkan ini merupakan dari teorema Nyquist di mana Donlan ini pada teorema Nyquist itu tidak terpenuhi sehingga terjadinya aliasing sehingga suara yang kita dapatkan itu tidak jelas. Nah, mungkin pada contoh lainnya aliasing ini tuh terjadi pada graphics di mana ketika kita mau bermain game ataupun menonton di mana bermain game biasanya 3D modeling di mana biasanya pada aliasing ini kita dapat melihat gerigi-gerigi ketika kita melakukan misalnya kita ingin merendahkan resolusi sehingga terjadi aliasing di sana. Nah, untuk mengatasi aliasing ini kita melakukan anti aliasing di mana kita memfilter nantinya. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai tugas pada laporan apa pengaruh lebar bit pada hasil sampling. Nah, untuk pengaruh lebar bit pada hasil sampling sendiri ini mungkin mengacu kepada percobaan pertama di mana ketika fraction line-nya itu adalah 1 maka coba kita lihat. Oh yeah, everything's fine. Nah, maka fraction line-nya yang 1 itu suara yang terdengar itu sangat-sangat banyak noise-nya sehingga tidak jernih dan kita Oh yeah, nah ketika everything's lebar bitnya fine. itu 15 maka suaranya terlihat lebar jernih. Semakin banyak lebar bit itu ketika kita menemukan lebar bit yang banyak dan cocok itu maka suaranya itu akan terdengar lebih jelas. Mungkin kalau kita coba 30 gitu. Oh yeah, Nah, everything's fine. nanti kalaupun lewat dari 15 daripada percobaan ini, maka suaranya itu kan akan tetap jelas. Di sini kita menggunakan level 15 bit itu sudah cukup untuk melakukan sampling pada sinyal voice wave ini, sehingga suaranya dapat terlihat dengan jelas. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa pengaruh frekuensi? Nah, pengaruh frekuensi sendiri mungkin lebih ke lebih ke suara itu merambat. Mungkin pada frekuensi 10.000 tadi kita dapat lihat terjadi efek slow-mo yang lambat itu karena kan frekuensinya itu cuma 10.000 sehingga datanya itu sangat jarang-jarang. Mungkin kalau digambarkan ke sinyal itu jarang menjadi jarang sehingga tidak rapat dalam waktu yang tertentu sehingga sinyal itu sehingga akan merambat secara lambat. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga itu adalah apa yang terjadi jika teorema Nyquist tidak terpenuhi. Nah, pada percobaan ketiga itu dapat kita dengar sendiri ketika teorema Nyquist itu tidak terpenuhi maka tidak jelas maka voice yang ingin kita sampling itu sendiri, sinyal yang ingin kita sampling itu sendiri menjadi tidak benar atau tidak akurat nantinya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan laporan ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.